Begitu Anda puasa, hanya Ramadan yang setiap harinya, siang dan malamnya, menawarkan ampunan dari semua dosa. Jadi saya sering katakan, kalau Ramadan kali ini belum mampu mengampuni dosa Anda, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan dan tolong fokus kepada bagian kajian kita. Dan kita sudah menyelesaikan seluruh urusan-urusan yang lain, termasuk sudah selesai masalah-masalah terkait dengan politik. Kita hanya berdoa semoga Allah berikan ketenangan di Indonesia, persatuan bagi bangsa kita, dan semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk bangsa kita sehingga bisa menginspirasi bagi dunia pada umumnya, insyaAllah. Ya, mulai hari ini fokuskan ya pada apa yang akan kita pelajari, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Ya, Bismillah. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada ayat 185, baru pembuka ayatnya. Di ayat ini Allah sampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ini ayat sangat indah sekali karena nanti akan membuka hukum Ramadan secara umum yang mencakup dari mulai awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sampai Ramadan berakhir, sampai ke panduan Idul Fitr. Bagaimana kita bertakbir benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masuk nanti pada tanggal pertama di bulan Syawal yang disebut dengan Idul Fitri itu. Bukankah saat masuk di hari itu kita bertakbir kepada Allah? Ya, bahkan di akhir-akhir Ramadan, sejak mulai asar sampai dengan kemudian masuk di awal pertama Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya takbir. Ini nanti di ayat ini ada panduan bagaimana cara bertakbir dengan benar. Begitu Anda takbir dengan panduan ayat ini, itu air mata bisa tidak terbendung Anda teralirkan. Nanti kita akan masuk, saat masuk bagiannya kita akan uraikan, karena sekarang kita baru masuki kepada awal ayatnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kalimat Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Allah sampaikan, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu bahwa puasa itu ditunaikan sebulan. Kalian sudah kuat, sudah mulai terbiasa, sudah mulai beradaptasi, sudah diberikan toleransi untuk menyesuaikan dengan turun ayat-ayat sebelumnya. Maka mulai saat ini, kata Allah, tunaikan puasa itu sebulan, lalu diperkenalkan namanya disebut dengan Ramadan. Sudah kita bahas di pertemuan lalu, kenapa hikmahnya Allah menyebutkan kata Ramadan di ayat ini. Salah satunya, Allah ingin berikan pesan, bulan ini bukan bulan biasa, tapi bulan saat semua dosa akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti teriknya panas matahari membakar dan menghanguskan semua hal yang terkena dengan sinarnya. Jadi kalau Anda mendapati cahaya mentari bisa membakar sesuatu, ya misal, mohon maaf ya, kalau sekarang kan jaraknya masih terlampau jauh ke matahari. Tapi kalau sudah mendekat, tidak usah matahari lah. Ya, ada api, kemudian kita lemparkan kertas ya, atau lemparkan satu benda kemudian ke atasnya, memanas, hancur, melebur, habis. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ramadan. Kalau dahsyatnya, saking dahsyatnya cahayanya, apinya, baru dilemparkan sudah hangus seketika dan habis seketika, maka itu disebut dengan Ramadan namanya. Ramadan. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, ini bulan bukan bulan biasa. Ketika Anda hadir di dalamnya, ada peluang semua dosa bisa dibakar, dihanguskan tanpa sisa sedikit pun. Karena itulah saya sampaikan di pertemuan lalu, penguatan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Ramadan yang setiap harinya, siang dan malamnya, menawarkan ampunan dari semua dosa. Siangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man shama Ramadana." Kalimat Ramadannya muncul, ingat. "Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ingat kalimat Ramadannya muncul lagi. Seakan-akan ingin menegaskan pada kita makna Ramadan hadir pada konteks puasa ini. Begitu Anda puasa, lihat baik-baik, siang harinya dimulai dari sejak fajar sampai dengan maghrib, imanan lakukan karena Allah itu kuncinya. Wahtisaban, banyak mengoreksi diri, ingat-ingat dosa seperti saya ajarkan di pertemuan lalu. Tangisi dosa Anda, tangisi lagi, tangisi lagi. Belajar untuk menangis setiap hari. Di jalan, sampai dengan ke kantor, koreksi di tempat mana Anda berbuat dosa. Di pakaian mana yang Anda kenakan pernah berbuat dosa. Di pena mana yang Anda pegang pernah berbuat dosa. Di kendaraan mana yang Anda tumpangi pernah berbuat dosa. Istighfari, istighfari, wahtisaban. Ketika Anda istighfar maka turun ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dibakar semua dosa. Sampai masuk ke maghrib, malamnya Anda qiyam. Man qama Ramadhana, kata Ramadannya muncul lagi. Hadisnya sudah saya sampaikan di pertemuan lalu, sudah Anda tuliskan. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, kalimat yang sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam harinya dia bangun, dia tunaikan salat. Di sela-sela rakaatnya dia mohon ampun kepada Allah. Lakukan karena Allah, wahtisaban, dia koreksi dirinya. Ikhlas karena Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, penghapus semua dosa. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai hambamu yang memohon ampunan. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf untuk bisa dihapuskan dosanya. Fa'fu anni, maka mohon hapuskan seluruh dosa-dosaku. Paham? Maka itulah sebabnya kalau Anda mendengar kata-kata Ramadan, maka yang penting diingat, sandingkan dengan ingatan itu ada ampunan dosa mengalir di dalamnya. Jadi kalau disebutkan kapan Ramadan tiba, nanya pada Anda, itu kalimat Ramadan dititipkan pada lisan orang tadi untuk memberikan pesan kepada Anda, dosa Anda akan diampuni sebentar lagi. Jadi kalau semua orang itu mendengar kalimat dan melihat, membaca seperti itu, Anda akan senang dengan Ramadan. Anda lihat iklan di TV datang, Ramadan sebentar lagi, Ramadan tuh. Dia cuma nyampaikan aja, tapi Allah menitipkan di lisan orang itu untuk memberi pesan pada kita, sebentar lagi dosa Anda akan diampuni. Sebentar lagi dosa Anda hangus. Sebentar lagi Anda kembali suci dalam kebaikan. Dan itu pilihan jika Anda mau membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Andanya nggak minta ampun, tetap kotor juga. Ramadannya suci, orangnya belum tentu. Tapi Anda diberi pilihan untuk mendekat kepada Allah. Jadi saya sering katakan, kalau Ramadan kali ini belum mampu mengampuni dosa Anda, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala.